Itu di bawah sana pasti jebol, karena tanggul ini dulu bukan seperti ini. Ini ditanami ubi, jagung, semua ragam tanaman ini, Pak. Pak Ketua di sini, Pak Camat. Sini diserahkan dulu sama Pak Ketua kan, sama Ketua Desa kan? Ya, saya ke Pak Camat waktu itu. ini bagian saya ini sebenarnya. Dengan ini Ketua Das Selular secara simbolis memberikan bantuan kepada Bapak Camat khusus Desa Dua, yaitu berupa bibit melinjo sebanyak 5.000 batang. Terima kasih Pak Ketua Pak Idris. Amin. Langsung di titiknya di mana? Susin Pak, dan mau tanam sini kan? Iya. Airnya mana tolong nanti? Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini simbolis penanaman 5.000 benih bibit pohon melinjo ditanam oleh Bapak Camat dan Pak Ketua Das Selular Pak Idris. Airnya mana? Pak Parti, silakan ya. Ini disiram semua. Tanamkan ini. Dikoyak aja sampingnya. Bilang ilur. Nyaku ya. Eker awak iki lho ah. Apa kirimnya? Jangan lama, jangan lapor nama sampai. Boleh kembali ke dusun, kalau untuk kelompok tani balik ke tempat tadi. Jadi sampaikan kegiatan hari ini apa saja yang telah dilakukan Pak? Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya temanya dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kita hari ini penanaman di bantaran sungai ini yang pertama, kemudian nanti kita konsultasi masalah DAS ini. Kami sebagai Ketua Forum DAS Seular Sumatera Utara yang wilayahnya ada 4 kabupaten, Simalungun, Karo, Padang Budagi, dan Desa. Jadi di sini kita bagaimana lingkungan ini bisa benar-benar terjaga dan sifatnya bisa berkelanjutan. Inilah kami salah satu program kami di sini. Kemudian program lain nanti kita mungkin bagaimana membentuk posko-posko di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Seular ini, dan kemudian oleh Pak Clara selaku senior di bagaimana membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Jadi mungkin kita akan memberikan semacam sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan gitu kan Pak, itu rencana kita. Bagaimana ini bisa semua generasi-generasi ini bisa mencintai pada lingkungan. Sejauh ini antusias masyarakat seperti apa Pak dalam menanggapi sosialisasi ini? Jadi sebenarnya kalau saya melihat masyarakat ini menunggu. Jadi mereka bingung gini, artinya kan dilepas itu. Jadi dengan adanya kita mereka itu antusias. Bahkan satu kasus saya tunjukkan beliau ini sampai masyarakat di daerah sama dengan Pak Guru Sungai ini di malam pun mereka nunggu kita karena mereka siap. Artinya mereka ini berharap memang adalah sebenarnya sentuhan-sentuhan dari pemerintah, katakanlah bagaimana mereka ini apa yang harus mereka buat bagaimana. Tadi ada berapa banyak bibit yang ditanam? Ini secara simbolis kita sampaikan kurang lebih 50, nanti akan menyusul beberapa jenis yang lain. Jadi saya sampaikan kita mau sekitar 5.000 sebelum ini kita akan siap ada bibit kita dari mulai tanaman penghijauan sama tanaman vegetasi. Bibit jenis apa saja tadi yang ditanam? Yang ini khusus memang permintaan dari pihak sini, mereka minta untuk di sini melinjo. Tapi kita sudah siapkan nanti ada jambu air, ada durian, ada mangga, ada pokat, kemudian ada
tanaman hutannya ada tembesi, kemudian ada bencana, ada kurang lebih 9 komoditi lagi. Ditanamnya bibit-bibit pohon ini, apakah ini menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya banjir atau bagaimana? Memang fungsi dari para tanaman ini kan salah satu bagaimana menjaga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Jadi dengan adanya tanaman-tanaman ini, bantaran-bantaran aman, kemudian yang lain, artinya selain daripada menjaga untuk yang saya katakan tadi, ini bisa menambah asri dan juga sekarang ini kita sudah lihat bagaimana lahan-lahan yang sudah marginal sudah habis ya. Nah, dengan harapan kita ini target adalah pelan-pelan semua masyarakat ini tidak lagi mengharapkan, bahkan memperbanyak sendiri, itu target. Makanya kita salah satu kegiatan kita nanti ini kita akan memberikan demonstrasi tentang bagaimana membuat pupuk organik yang akhirnya masyarakat sendiri dengan biaya murah bisa melaksanakan sendiri. Itu akan kita demonstrasi yang setelah ini. Selain mencegah terjadi abrasi, apakah banjir, apakah nantinya ini juga akan mempengaruhi dengan faktor ekonomi warga sekitar? Sudah pasti, karena nanti apalagi yang kita tanam pohon-pohon produktif, dia akan memberikan manfaat kan, selain dari satu sisi dia untuk konservasi pencegahan lingkungan, sisi lain dia memang target kita ekonomi. Itulah kita harapkan, makanya kita bagaimana kita akan nanti melalui beliau ini akan membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat supaya apa yang bisa tambahan untuk mereka. Itulah target kita. Harapannya Pak, seperti apa Pak? Harapan kita sebenarnya, kita ini sebenarnya masyarakat ini memang dari kita untuk kita, ini kan milik kita. Jadi sebenarnya nanti ke depannya nggak boleh nunggu lagi, udah tahu apa yang mau dibuat dan tahu apa itu kenal. Itulah yang tugas kita itu sehari ini memang masih berjuang. Jadi ke depan ini kalau masing-masing semua menjaga ini, selesailah masalah pemerintah, nggak ada lagi. Makanya kan harapan kita dengan biaya murah mereka bisa, kan itu kalau biaya mahal tahulah kondisi. Itu harapan kita target. Makanya kita juga memang kami sepakat bagaimana mereka tahu ahli, jadi nggak perlu harus beli kemana. Apa yang ada silakan. Istilah kita dengan apa yang kemampuan lokal, budaya lokal, itulah mau kita manfaatkan sekarang. Bagaimana kita gali itu sekarang. Dengan spesifik lokasi. Target. Baik, terima kasih Pak Idris. Seperti apa pendapat Bapak dan tanggapan Bapak? Ini sangat menyambut baik sekali Pak. Ini antusias dari Forum Das Sungai Ular Provinsi Sumatera Utara ini sangat baik sekali. Apalagi yang ditanam ini, yang disumbangkan ini memang komoditi pohon yang ada komoditinya yang sangat diminta. Pak Kades bilang bahkan Desa Melati ini sudah pernah ada permintaan dari Sumatera Selatan sana tentang linjo ini dengan harga yang cukup baik gitu. Jadi kalau ini dikembangkan, apalagi kalau memang sampai 5.000 di sumbangan dan ditanam di sini dan itu nanti berhasil, itu akan menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat desa kita. Apalagi dan juga di sini kan kita tanamkan di wisata tani, area wisata tani yang memang saat ini saat COVID ini sedang berbenah karena memang pengunjung kan sedang tidak bisa masuk, kita sedang tutup dan ini sedang dilakukan pembenahan. Dengan adanya penanaman ini cukup menolong kami khususnya lokasi wisata ini untuk membenahi diri dengan menanam pohon penghijauan. Baik, harapannya Pak seperti apa Pak untuk pandemi ini Pak? Kami harap ada komunitas-komunitas lain juga yang akan menyumbangkan pemikiran atau menyumbangkan kegiatannya di desa kami ini, mungkin komunitas sungai untuk pembersihan sungai atau komunitas-komunitas lingkungan lainnya yang bisa mendukung tempat kami ini, karena memang wisata tani ini sangat perlu dukungan dari komunitas-komunitas yang cinta lingkungan, karena yang kami kembangkan adalah wisata yang mengembangkan lingkungan gitu. Ya, jadi memang masih mengandalkan keasrian lingkungan. Baik, terima kasih Pak Camat. Oke. Kalau nggak kita untuk mengembalikan pola pikir masyarakat peduli lingkungan, siapa lagi? Istilahnya pendidikan sendiri kadang-kadang begitu lah. Ya harus ada. Jadi kalau udah muncul nanti semangat sendiri, ini saya bilang tadi nggak usah ditarik. Begini Ketua, setidaknya dari Ketua juga kan permohonan kami Kepala Desa Pak Camat ini bisa dijadikan pilot project gitu. Pilot project sebuah tanggul bisa diasrikan dan bisa menambah income pendapatan masyarakat. Jadi kalau bisa ini kan menjadi pilot project, ya kalaupun ada nanti pembekalan di desa-desa atau di kecamatan lain, kita bisa langsung ke lapangan seperti ini loh. Jadi nanti di kecamatan lain tanggul itu kita ciptakan seperti ini juga.
akhirnya ini menjadi pilot projectnya ketua juga gitu. Jadi juga itu bisa menjadi base camp dari kita gitu. 3 rantai itu kan di ujung pohon kelapa itu Pak, Luas juga itu. luas Pak. Jadi di bawahnya nanti kita buat rumah panggung, bawahnya itu kolam ikan. Nah, jadi di situ juga bisa buat sekretariatnya, sekretariat apa ini, kelembagaan Posko sini. kita. Makanya kemarin oleh Pak Karni, sementara poskonya ke Pak Sunar katanya. Pembibitan di belantaran sungai ini Pak. Ya, baik, terima kasih. Tentunya kami dari pemerintahan Desa Melati 2, Kecamatan Perbongan didampingi langsung oleh Pak Camat. Hari ini kami menerima bantuan dari penggiat penyelamat das daerah aliran sungai dari Sungai Ular. Tentunya harapan kami ke depan dengan bantuan pohon yang bisa menghasilkan nilai ekonomis kepada masyarakat, dan masyarakat sangat berterima kasih. Tentunya masyarakat kami di Desa Melati 2 mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan sesuai dengan visi Bapak Bupati kami, Bapak Dharma Wijaya, yaitu menjadi kabupaten unggul, religius, dan menjadi kabupaten dambaan. Saya kira itu harapan kami. Terima kasih kepada semua pihak, terkhusus media yang telah membantu dalam kemajuan desa kami, khususnya Desa Wisata Tani. Ada tambahan dari Pak Camat sendiri? Ya, seperti tadi kita sampaikan, hari ini kita mendapat bantuan dari Forum Das Seular. Ini cukup membantu. Kita sangat mengucapkan terima kasih. Kita harap nanti ada komunitas-komunitas lain juga yang bisa memberikan sumbangsi seperti ini, sehingga kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan mungkin dengan pihak ketiga, perusahaan swasta dan sebagainya itu sinerginya bisa kuat untuk menjaga keasrian lingkungan, terutama sungai, daerah aliran sungai. Dan mungkin seperti di Melati ini, kami malah ucapkan terima kasih pemerintah desa punya inisiatif untuk membuat sungai dengan tanggulnya yang biasanya jadi tempat lewat orang aja, ini bisa jadi tempat wisata yang bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Tentunya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pasti sangat mengapresiasi ini, dan inilah harapan mereka supaya kemandirian masyarakat itu muncul untuk mengembangkan ekonominya di wilayah masing-masing dengan mengandalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Demikian. Kasih ya Pak. Pak, kita kembali. Balik ya.